Ia gagalkan kita agar tidak sholat, gagal, tidak berhasil, kita tidak sholat. Tapi setan akan bisikan, kamulah paling alim. Dari sekian banyak orang cuma kamu yang taat sholat. Dari sekian orang yang sholat cuma cara sholatmu yang paling bagus. Dari sekian orang yang mengikuti sunnah cuma kamu 100% yang persis seperti sholat Nabi. Bisikan itu bisikan setan. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain, atau kita tidak mau beribadah kepada Allah dasar kesombongan, atau yang ketiga menyombongkan ibadah sendiri. Ini yang disebut dengan sum'ah, membanggakan ibadah sendiri. Dan inilah penyakit yang sering mengganggu umat Islam di akhir zaman. Dia menganggap pakaiannya lebih islami daripada orang lain. Ia menganggap cara hidupnya lebih sunnah daripada orang lain. Ia menganggap sholatnya lebih pas daripada orang lain. Kalau perasaan ini sudah hadir dalam setiap diri kita, hati-hati, setan telah memasukkan sifat sombong dalam hatimu. Harusnya setiap selesai sholat, fastaghfiru ba'da sholatikum, bacalah istighfar setiap kamu selesai sholat, kata Rasulullah, agar menghilangkan sombong itu. Begitu selesai kita salam ke kiri, kita ucapkan astagfirullahaladzim, agar jangan ada sifat sombong dalam ibadah, sifat sombong setelah beribadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang menyebabkan manusia tidak menerima kebesaran dan keagungan ayat-ayat Allah, kalaupun telinga mereka mendengar ayat-ayat Allah, summa yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim, kata Allah, beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Jadi orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah ini hanya sebagai hiburan, baik ayat Allah penciptaan makhluk, ayat Allah penciptaan hewan melata, pergantian siang dan malam, diturunkannya hujan, ditiupkannya angin, ia jadikan itu sebagai bahan-bahan guyonan atau candaan karena kesombongan yang dimiliki manusia. Maka beri kabar gembiralah, kata Allah, mereka akan dapat azab yang pedih. Berikutnya 9, wa idza alima bil ayatina sayyi'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Mereka lah yang akan menerima azab yang menghinakan. Maksudnya kalau dia hafal beberapa ayat Quran, ia jadikan itu sebagai bahan ejekan, bahan olok-olok. Baru sedikit ayat Quran yang ia hafal atau yang ia tahu. Dalam hadis disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, janganlah seseorang membawa tulisan ayat Quran ke tempat musuh di saat berperang, karena dikhawatirkan akan dijadikan itu sebagai bahan olok-olokan musuh. Dulu kan ayat Quran di zaman Nabi ditulis dalam bentuk tulisan di batu, di kulit hewan, di kulit-kulit kayu, di tulang-tulang, atau dalam berbagai media. Saat itu belum ada kertas untuk dijadikan media tulisan. Nah, masing-masing sahabat kan menerima wahyu atau menerima kalamullah dari Rasulullah. Mereka tulis, mereka salin. Ini kadang-kadang dibawa kemana pun. Rasulullah melarang kalau terjadi perang jangan bawa itu, karena kalau sempat itu ditemukan musuh, mereka akan jadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Maka mereka jadikan itu sebagai bahan ejekan. Apalagi ayat ini juga menyinggung adalah umat Islam secara umum, bukan secara pribadi hanya untuk orang-orang Quraisy di Makkah. Siapapun yang paham, yang mengerti atau yang hafal beberapa surah dalam Al-Quran,
jangan jadikan sebagai bahan olokan atau bahan candaan. Itu tidak boleh. Kalau ada yang melakukan seperti itu, kata Allah, ulaika lahum adzabun muhin, mereka itu mendapatkan azab yang menghinakan. Apa beda azabin alim dengan azab muhin? Kalau azab yang pedih, bisa jadi seseorang menerima azab di dunia, orang lain tidak tahu bahwa itu azab. Tapi kalau azab muhin, orang yang mengerti, paham sedikit tentang ayat Quran, ia jadikan ini sebagai bahan candaan, Allah berikan azab yang menghinakan dirinya. Dia direndahkan orang lain, dia dicela, dia dihujat. Inilah azab muhin. Kalau azab alim, mungkin hanya penyakit di dunia, di akhirat dia masuk dalam neraka. Kalau azab muhin, dia dicela, dihina, direndahkan, tidak dihormati oleh orang lain karena dia paham tentang ayat Allah, dijadikan itu sebagai bahan candaan. Termasuklah dalam perbedaan pendapat di kalangan para ulama, jangan kita jadikan sebagai bahan candaan. Bisa jadi dalam Quran dibahas, dibicarakan, para ulama berbeda pendapat. Kita yang pegang satu pendapat jangan sampai menghujat pendapat lain. Atau dalam hadis dibicarakan dalam berbagai jalur dan riwayat, jangan sampai kita jadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Atau sikap kita terkait malam ini. Malam ini kan adalah malam nisfu Sya'ban. Masing-masing umat Islam bervariasi. Ada yang membuat tradisi, ada yang membuat ibadah, ada yang membuat amalan macam-macam. Bagaimana sikap kita? Jangan sampai kita jadikan ini sebagai bahan olok-olokan. Itu sikap orang-orang yang paham sunnah. Misal di dalam pemahaman ulama sunnah kan sudah dijelaskan bahwa ibadah di bulan Sya'ban munculnya tahun ke-480 Hijriah. Di zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in muncul dua orang yang mengamalkan. Itulah tabi'in di Hijaz, atau sekarang kita sebut dengan Arab Saudi, dulu namanya Hijaz. Nah, dua orang ini beramal ibadah secara pribadi, tidak diajarkan kepada orang. Di zaman tabi'in juga sama. Sementara tabi'in lain sudah membantah, tidak setuju, tidak sependapat yang dilakukan dua orang tabi'in Hijaz ini. Tapi dari abad ke-5 atau tahun 480 Hijriah muncullah Fadha'il Amal, kitab-kitab yang membicarakan tentang kemuliaan-kemuliaan bulan Sya'ban ini. Muncullah ritual, dijadikan kebiasaan dan tradisi. Ini yang sampai ke tempat kita sekarang. Maka kita harus bersikap toleran, kita harus hormati. Begitulah pemahaman mereka. Tapi kalau kita ditanya kenapa tidak ikut-ikutan, karena tidak ada dalam hadis, tidak ada sahabat buat, tidak ada tabi'in buat. Tapi ada disebutkan dalam beberapa kitab begini, segala macam. Itu munculnya kalimat dan ajaran itu tahun ke-480 Hijriah atau abad ke-5. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, ajaran apapun selama niatnya adalah untuk ibadah, kita harus toleran, harus menghormati dan menghargai. Nah, kalau ditanya kita hanya akan membela diri tanpa menghujat orang lain. Kenapa di Muhammadiyah tidak mengamalkan itu? Ya tak ada dalilnya, tak ada suruhnya. Tapi ada dalilnya begini, itu munculnya 480 Hijriah. Kalau ada zaman Nabi sahabat, maka kita pun juga akan melakukan dan mengamalkan itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita tidak anti dalam ibadah. Kita disuruh memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Maksudnya yang jarang sholat sunat, ini Sya'ban datang, perbanyaklah. Jangan hanya malam ini. Yang rajin, yang malas puasa sebelumnya datang bulan Sya'ban, maka perbanyaklah puasa. Jangan cuma puasa 15 Sya'ban. Itu ajaran sunnah. Yang malas baca Quran, sekarang datang bulan Sya'ban,
lebih seringlah baca Quran. Begitu ajarannya. Jangan hanya fokus satu malam di bulan Sya'ban, jangan hanya fokus puasa satu hari di bulan Sya'ban. Kita harus berbanyak. Kalau bisa kita puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud lah. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu Kamis puasa, Jumat tidak, hari Sabtu puasa, hari Ahad tidak, Senin puasa, hari Selasa tidak, Rabu Kamis puasa lagi. Kalau bisa, jangan hanya fokus pada satu hari. Itu ajaran sunnah. Atau tidak bisa puasa Nabi Daud, puasalah Senin Kamis seperti puasa Rasulullah. Senin puasa, lalu Selasa, Rabu tidak puasa, Kamis puasa lagi, Jumat, Sabtu, Ahad tidak puasa, Senin puasa lagi. Berarti 4 pekan dalam satu bulan kita puasa Senin, Kamis. Berarti ada 8 hari kita puasa selama Sya'ban. Tidak sanggup atau tidak bisa, ya paling tidak kita puasa di Ayyamul Bid, 3 hari dalam pertengahan bulan. Malam di hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, atau hari ke-15, hari ke-16 dan 17. Itu namanya Ayyamul Bid. Bahkan ulama fikih sebutkan, kalau tidak sempat puasa di pertengahan bulan, puasa di akhir bulan pun boleh. Tapi dengan catatan, bagi orang yang terbiasa berpuasa di akhir bulan, dia biasa puasa di akhir Muharram, akhir Safar juga biasa puasa, akhir Rabiul Awal dia biasa puasa, sampai datang Sya'ban, akhir Sya'ban dia juga puasa, itu boleh kata ulama fikih. Tapi kalau orang tidak terbiasa puasa di akhir bulan, tiba-tiba dia puasa di akhir Sya'ban, itu perbuatan terlarang. Karena harus ada jarak antara Sya'ban dengan Ramadan. Kecuali tadi kata ulama fikih dia terbiasa. Nah, kita kan diajarkan tradisi belakangan di abad modern ini hanya mengkultuskan satu malam. Itu yang kita tentang. Bukan berarti kita tidak ingin ibadah sunnah. Justru kita disuruh berbanyak ibadah sunnah. Jangan hanya fokus di satu malam. Nah, dalam kaitan ayat surah Al-Jasiyah ayat 9, orang-orang yang mengerti, paham atau hafal sedikit dari ayat-ayat Quran justru dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Huzwan ulaika lahum azabun muhin. Nah, jangan sampai kita menghina merendahkan ayat-ayat Quran. Misal ada orang begini, dia hanya hafal beberapa ayat dalam surah Al-Ma'un. Pada surah Al-Ma'un kan ada ayat begini, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Dijadikan itu sebagai bahan ejekan. Quran sendiri katakan celakalah bagi orang yang sholat. Atau belakangan ini muncul perdebatan di kalangan orang-orang non-muslim. Mereka memahami dan membaca beberapa ayat tentang penciptaan manusia. Satu waktu Allah sebutkan manusia diciptakan dari Adam. Satu waktu manusia diciptakan disebutkan pada Quran dari air. Satu waktu ayat membicarakan manusia diciptakan dari tanah. Nah, ini dibenturkan seolah-olah Allah itu dijadikan olok-olokan, tidak istiqomah dan konsisten. Atau dianggap ayat Quran itu sebagai yang membingungkan. Orang seperti inilah yang disinggung oleh Allah. Wa iza alima min ayatina say'an ittakhadhaha huzwa. Baru sedikit ayat Quran yang ia pahami, ia pelajari, sudah dijadikan sebagai bahan olokan. Jadi kejelasannya, kebenarannya bagaimana? Semua ayat itu terkait penciptaan manusia, semuanya benar. Manusia berasal dari Adam, memang. Siapa itu? Kita dari keturunan Adam. Manusia diciptakan dari tanah, maksudnya siapa itu? Nabi Adam alaihissalam, dia juga manusia, diciptakan dari tanah. Tapi di dalam ayat disebutkan bahwa manusia diciptakan dari air, setetes air yang hina. Siapa itu? Kita. Karena kita diciptakan oleh Allah dari sperma air yang hina dari ayah dan ibu kita.